Wa ingkana lan lamun apa amrul muhdas mimma iku saking perkara yang bakat moh dari ke apa mengkono mukdul syariat bikul wajib lawan saben-saben bentuk fauwa mongko utawi amrul muhdas batilun iku batil wa dolarun lan sesat. Yang kedua, kalau amaliyah kita perkara baru tersebut yang di zaman Nabi tidak pernah diamalkan Rasulullah, ini bertolak belakang dengan dalil-dalil syariat, dengan hujah-hujah syariat, dengan Al-Quran dan hadis, maka kita mengatakan itu bid'ah yang tersesat, bid'ah yang apa? Mungkar atau bid'ah yang dolal atau bid'ah yang badmumah. Contoh misalnya, ini contohnya kuat apa? Ini contohnya kuat apa? Contoh, di zaman Rasulullah, niku tidak pernah Nabi ini mengajarkan tentang ilmu perdukunan yang menggunakan bahasanya apa? Menggunakan lafal-lafal yang tidak Islami. Contoh misalnya menggunakan bahasa Persia, menggunakan bahasa-bahasa yang bukan Islami. Maka secara hukum ketika ini amaliyah diamalkan setelah Nabi wafat, yaitu melakukan bentuk-bentuk ritual-ritual yang memang teksnya itu atau yang dilafalkan itu tidak ada landasannya, gitu ya, tidak ada landasannya, tidak ada perintahnya para ulama, tidak ada hidayahnya para ulama, tidak ada yang tidak pernah diajar ke Rasulullah SAW, maka itu disebut bid'ah dulalah. Satu. Contoh kedua, Madzhab Hanafi di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, kalau nggak salah itu ya, itu pernah menfatwakan ya kan, sholat itu boleh menggunakan bahasa Persia. Sholat itu boleh menggunakan bahasa Persia. Sehingga kemarin beberapa tahun yang lalu di Indonesia itu ada kasus di daerah Malang, ada Muhammad Roy, orang Indonesia, ini memperbolehkan, memfatwakan boleh sholat dengan bahasa Indonesia. Ini repot kan? Padahal di zaman Nabi Muhammad tidak pernah diajarkan sholat dengan bahasa selain bahasa apa? Tetapi setelah Nabi Muhammad wafat itu ada beberapa kelompok, ada beberapa ulama yang memfatwakan boleh sholatnya pakai bahasa Indonesia dengan bahasa Persia tadi itu. Kemudian apa? Ditelusuri oleh Madzhab Hanafi dan beberapa ulama-ulama yang lain sampai pernah terjadi perdebatan sengit. Madzhab Hanafi mengatakan, Imam Hanafi mengatakan boleh sholat pakai bahasa selain bahasa Arab. Kemudian murid beliau yang bernama Abu Yusuf Asy-Syaibani mengatakan tidak boleh pakai bahasa selain bahasa Arab. Ketika terjadi perdebatan sengit tadi, Abu Hanifah kalah hujah, kalah dalil. Akhirnya apa? Beliau menyerah dan mengikuti pendapat mereka sendiri, Abu Hasan Asy-Syaibani tadi itu. Kemudian apa? Setelah itu Abu Hanifah mencabut fatwanya sehingga beliau mengatakan tidak boleh sholat pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa Persia. Nah, akhirnya pripun? Akhirnya dikembangkan ini masalah menikah. Alasannya kenapa kok nggak boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lain? Karena dalam sholat itu ada namanya pembacaan suratul Fatihah. Fatihah itu hukumnya fardu ain, hukumnya rukun sholat. Kalau ada orang sholatnya kok nggak membaca Fatihah, dipastikan batal sholatnya. Perbedaan Fatihah dengan rukun-rukun yang lain itu bagaimana? Kalau rukun-rukun yang lain, rukun kauli kayak membaca tahiyat, kayak membaca takbiratul ihram, membaca apa itu, membaca salam, rukun-rukun ucapan ini ketika seorang yang sholat tidak mampu membacanya, contoh baru masuk agama Islam nggak mudeng bacaan Arab, atau mungkin dia jauh dari para ulama, orang-orang daerah pedalaman tidak bisa baca Arab,
Maka ulama memberikan solusi, dia boleh mengganti bacaan tahiyatnya, boleh mengganti bacaan apa itu tadi, takbir rukun ihramnya, boleh mengganti bacaan salatnya dengan terjemahnya. Boleh kita mengatakan Allah Maha Besar, boleh bakal nggak bisa baca Arabnya. Nah, tetapi di Fatihah itu adalah Quran. Salah satu ujian Al-Quran adalah wajib menggunakan lughat Arabiyah. Gitu? Sampai Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, pakai bahasa Arab. Karena Arab itu merupakan ujiannya Al-Quran, merupakan sesuatu yang menjadi kekuatan Al-Quran. Kalau dirubah ke bahasa lain akan merusak daripada ujian Al-Quran itu sendiri. Sehingga kalau dia tidak mampu membaca surat Al-Fatihah, tidak boleh langsung diterjemah pakai bahasa yang lain. Wajib menggunakan 7 ayat yang lain yang mengimbangi daripada ayat suratul Fatihah. Kalau masih tidak mampu lagi, membaca 7 dzikir yang sama dengan jumlah ayat surat Al-Fatihah. Tidak boleh dia pindah kepada terjemahnya surat Al-Fatihah. Nah, kalau nanti kok difatwakan boleh suratnya pakai bahasa Indonesia, otomatis akan menghilangkan daripada mujiannya Al-Quran, yaitu membaca Fatihah dengan bahasa selain bahasa Arab. Ini salah satu alasan para ulama. Nah, sehingga kalau sampai terjadi pasca zaman Rasulullah SAW masih ada orang yang sholatnya pakai bahasa Indonesia, itu berarti masuk bid'ah dolalah. Karena yang diamalkan itu bertentangan dengan dalil syariat, bertentangan dengan fatwanya para ulama, bertentangan dengan 4 mazhab yang kita pegang selama ini. Ini paham ya? Terus ada 2 kemungkinan, kita lihat dulu. Kalau amaliyah kita itu secara lahiriahnya tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat, maka secara otomatis hukumnya bagus dan disunat oleh Rasulullah SAW. Tetapi ketika itu amaliyah, amaliyah tadi bertentangan dengan dalil-dalil syariat. Mau tak contoh, mempelajari ilmu hikmah atau ilmu perdukunan dengan teks-teks yang tidak sesuai dengan perintahnya Rasulullah para ulama. Contoh misalnya menggunakan teks-teks yang sifatnya mengundang jin, yang teksnya itu bukan pernah diajar oleh para ulama kita, atau mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang lain yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh para ulama kita, maka hukumnya termasuk bid'ah dolalah. Ini jangan contoh saya katakan, tapi tak terangkan singkat mau.